Keberhasilan Sintayong membawa timnas Indonesia ke putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia rupanya menarik perhatian KFA, Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) masih belum memperpanjang kontrak pelatih timnas Indonesia, Sintayong, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit di Korea Selatan. Kehilangan Sintayong justru akan menjadi pukulan telak bagi timnas Indonesia di tengah perjuangan lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Gonjang-ganjing kursi pelatih ini bisa mengganggu fokus dan konsentrasi tim. Keberhasilan Sintayong membawa timnas Indonesia ke putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia rupanya menarik perhatian KFA, Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Apalagi, saat ini kontrak Sintayong dengan timnas Indonesia akan berakhir pada bulan Juni ini dan belum ada tanda tangan perpanjangan kontrak dengan timnas Indonesia. Di sisi lain, KFA masih mencari pelatih baru setelah melepas pelatih Jurgen Klinsmann. Saat ini Kim Do-hoon ditunjuk sebagai pelatih sementara dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut reporter Korea Selatan, Kim Tae-sok, Sintayong menjadi salah satu kandidat kuat karena dengan beberapa alasan. Sulitnya mencari pelatih asing, pelatih Korea Kalik tidak memungkinkan keberhasilan Sintayong dengan timnas Indonesia. Nama lain yang masuk radar KFA adalah Hong Myung-bo dan Jose Morales. Kehilangan Sintayong justru akan menjadi pukulan telak bagi timnas Indonesia di tengah perjuangan lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Gonjang-ganjing kursi pelatih ini bisa mengganggu fokus dan konsentrasi tim. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) masih belum memperpanjang kontrak pelatih timnas Indonesia, Sintayong, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit di Korea Selatan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa pihaknya memberikan waktu bagi Sintayong untuk menandatangani kontrak baru karena kondisinya yang sedang dalam perawatan. "Saya dengar beliau sedang dirawat di rumah sakit, jadi kami berikan waktu," ujar Erick Thohir di Gianyar, Bali, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Sebenarnya pihak PSSI telah mengirimkan kontrak baru kepada Sintayong 2 minggu yang lalu. Namun, pelatih tersebut belum menandatanganinya karena tengah menjalani perawatan di Korea Selatan. Perpanjangan kontrak ini diberikan sebagai apresiasi atas kesuksesan Sintayong membawa timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan timnas U23 Indonesia ke semifinal Piala Asia U23 2024. Erick Thohir menetapkan target untuk timnas Indonesia agar lolos dari fase grup Piala Asia 2023 dan untuk timnas U23 mencapai perempat final Piala Asia U23 2024 sebagai syarat dalam kontrak baru Sintayong. Kontrak Sintayong sendiri akan berakhir pada akhir Juni, dan perpanjangan kontrak diperkirakan akan berlangsung hingga 2027. Rumor mengenai masa depan Sintayong semakin berkembang setelah media Korea Selatan melaporkan kemungkinan pelatih berusia 53 tahun itu akan kembali menangani timnas Korea Selatan. Menanggapi kemungkinan tersebut, Erick Thohir menyatakan, "Kalaupun dari Korea Selatan ingin Sintayong, saya tak bisa melarang." Pada kesempatan itu juga, Erick Thohir juga menekankan bahwa pembangunan sepak bola nasional tidak boleh bergantung pada satu individu saja.
Ia menegaskan bahwa pemain berkualitas, pelatih, ofisial, pemerintah, PSSI, hingga supporter memiliki peran penting dalam kemajuan tim nasional. Timnas ini dibangun karena kekuatan bersama, ujarnya. Saat ini, Shin Tae-yong telah berhasil membawa Indonesia menduduki peringkat FIFA ke-134, yang mana posisi sebelumnya adalah di peringkat ke-147, ini menjadi posisi terbaik selama 13 tahun terakhir. Shin Tae-yong dapat dikatakan sebagai salah satu pelatih tersukses yang pernah melatih timnas Indonesia. Berkat tangan dinginnya beberapa prestasi mampu diwujudkan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Bukan hanya sekedar prestasi, bahkan Shin Tae-yong mencatatkan sejarah baru bersama timnas Indonesia. Prestasi pertama Shin Tae-yong adalah memenangkan pertandingan di Hanoi setelah 20 tahun timnas Indonesia tak pernah menang. Timnas Indonesia sukses mengakhiri kutukan 20 tahun tak pernah menang di Stadion Maidin, Hanoi, markas Vietnam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa tanggal 26 Maret tahun 2024. Dalam pertandingan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Maidin, pada Selasa malam, Indonesia membantai Vietnam 3-0. 3 gol Indonesia dilesakkan Jay Ises menit ke-9, Ragnar Oratmamun, menit 24 dan Ramadan Sananta di menit 90+6. Indonesia terakhir kali menang atas Vietnam di Hanoi pada tanggal 11 Desember tahun 2004 di Piala AFF 2004. 3 gol Indonesia saat itu dilesakkan oleh Mauli Lesi, Ilham Jayakesuma, dan Boas Solosa. Selanjutnya, prestasi kedua Shin Tae-yong adalah membawa timnas Indonesia 3 kelompok usia seperti U20, U23 dan senior lolos Piala Asia. STY berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Kemudian Shin Tae-yong juga berhasil membawa timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 2024. Dan STY sukses mengantarkan Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 2023. Dan prestasi yang terakhir adalah STY bawa timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia. STY berhasil mencetak sejarah membawa timnas Indonesia lolos pertama kali ke babak 16 besar Piala Asia pada edisi 2023. Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Sayangnya, akhirnya langkah Indonesia terhenti di babak 16 besar Piala Asia 2023. Itulah beberapa ulasan mengenai kinerja Coach Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia yang telah mengukir prestasi dan sejarah. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe.